Selamat malam, perkenalkan nama saya Astrid Tajis dengan NIM 17030300083, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Ekonomi Kesejahteraan. Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan. Ekonomi kesejahteraan adalah studi sistematis tentang rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya menjadi sehubungan dengan kebijakan pemerintah. Dan ekonomi kesejahteraan teoritis adalah mencoba untuk belajar bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan selama abad ke-20. Ekonomi kesejahteraan muncul dari ekonomi neoklasik. Teori sebagai bidang studi khusus hanya untuk menghilangkan secara aneh dari arus utama ekonomi pada akhir abad ini. Sebagai Sir Anthony Atkinson diamati pada tahun 2001. Setelah pertengahan abad, ekonomi kesejahteraan diajarkan secara luas. Hari ini jauh lebih jarang diajarkan dan sementara beberapa penelitian terus berlanjut, namun sebagian besar diabaikan. Dalam kata-kata Atkinson, keanehan adalah bahwa terlepas dari prevalensi pernyataan kesejahteraan di zaman modern, ekonomi kami tidak lagi mengarahkan mereka ke analisis kritis. Sekarang para ekonomi di abad sebelumnya, seperti para ekonomi di abad ke-21, melakukan tidak ragu-ragu untuk membuat rekomendasi kebijakan. Adam Smith dapat mengmodifikasi perdagangan bebas dari laissez-faire dengan alasan akan meningkatkan pendapatan bangsa. Ricardo dan dapat menentang undang-undang karena mereka akan menaikkan harga jagung dan mengalihkan pendapatan ke tuan tanah. Namun munculnya neoklasik ekonomi, khususnya dalam karya Marshall, memungkinkan fokus yang lebih sempit dan jawaban yang lebih tepat. Setiap pajak akan menghambat produksi, tidak diragukan lagi, tetapi tidak ada masyarakat yang beradab tanpa pajak. Tentu saja ada keraguan untuk mengadopsi perangkat Marshallian. Banyak ekonomi mengikuti Smith dan Ricardo dalam memperdebatkan pasar bebas. Untuk laissez-faire, yang lain berpendapat sebaliknya. Masalah besar ini sepertinya yang penting untuk menanyakan pajak mana yang kurang memberatkan harus dimiliki. Tampaknya gangguan dari pertanyaan yang lebih penting, apakah pasar aktif secara keseluruhan dapat meningkatkan kemakmuran banyak orang yang dengan lebih baik daripada yang dapat diarahkan tindakan oleh negara. Mungkin ada sedikit keraguan tentang penilaian nilai yang mendasari alat neoklasik. Mendukung pasar bebas dan pendukung tindakan negara bisa sama-sama mengklaim bahwa kebijakan yang mereka dukung akan mendorong kemakmuran banyak orang. Kedua belah pihak dalam kontroversi besar ini berbagai penilaian nilai yang sama agar kabur. Perbedaan mereka ada hubungannya dengan sifat sistem ekonomi. Sumber keraguan lainnya adalah ketepatan Marshallian mendekati dirinya sendiri untuk mengatakan bahwa kita dapat menentukan pajak mana yang lebih sedikit beban beberapa dan betapa tidak memberatkannya. Menyiratkan bahwa pemerintah seharusnya mempertimbangkan pajak kasus per kasus dan memilih pajak yang paling tidak membebani beberapa. Secara lebih umum, pemerintah akan dapat mempertimbangkan manfaat dari proses pasar yang bertentangan dengan peraturan kasus per kasus. Tapi untuk orang secara laissez-faire ini akan membutuhkan negara untuk menjadi orang yang sangat usil mereka menentang. Ketepatan analisis Marshallian, jika memang bisa diterapkan, itu sendiri
merupakan kekalahan bagi program mereka, dan lawan dari free posisi pasar tidak lebih nyaman dengan pendekatan kasus per kasus. Mereka yakin sistem pasar hanya kacau dan tidak masuk akal, sehingga seperangkat aturan birokrasi yang sederhana dapat dengan mudah menghasilkan banyak hal peningkatan kemakmuran. Ekonomi kesejahteraan Pigou dengan kuat didasarkan pada etika utilitarian teori seperti yang dipahami Pigou. Teori ini memberikan yang paling transparan dukungan untuk argumen bahwa pasar bebas dapat menghasilkan peningkatan kemakmuran dalam arti penting secara moral. Di sisi lain sudah dikenal sejak itu karya John Stuart Mill yang dapat disiratkan oleh utilitarianisme sebagai argumen redistribusi pendapatan menuju kesetaraan. Mill juga telah meminta perpisahan pertimbangan efisiensi dan distribusi. Nilai dilema para ekonomi mewarisi dari Mill dan menerima analisis Pigou tentang efisiensi persaingan tampaknya membuat perbedaan antara efisiensi dan distributif norma. Tidak mungkin Pigou juga mengembangkan diskusi Marshall tentang eksternalitas, menciptakan konsep eksternalitas modern. Dalam retrospeksi satu abad, ini mungkin tampak lebih penting daripada kasus utilitarian untuk jumlah terbatas redistribusi, namun itu dikotomilian efisiensi dan diskontribusi yang memotivasi upaya ekonomi kesejahteraan baru untuk merekonstruksi ekonomi kesejahteraan pada nilai yang berbeda meskipun terkait era teori. Akan dikatakan bahwa kreativitas dan kesuksesan dan kegagalan akhir ekonomi kesejahteraan baru menyebabkan munculnya dan lenyapnya ekonomi kesejahteraan di abad ke-20. Arahnya koheren hanya jika konsisten secara logis dan relatif lebih banyak. Koheren sejauh itu terdiri dari proposisi yang memerlukan atau meningkatkan probabilitas bersyarat satu sama lain, dan kurang sejauh ini bahwa itu dapat dibagi menjadi subproposisi yang tidak berhubungan dan sejauh itu berisi anomali yang tidak dapat dijelaskan. Namun koherensi berguna secara khusus, itu berguna untuk dimiliki secara konsep kesejahteraan ekonomi dan teori motivasi keputusan dan tindakan orang-orang di pasar. Jika kita mengadopsi konsep kesejahteraan dan teori tindakan ekonomi yang bertentangan satu sama lain atau tanpa koneksi logis atau probabilistik, kami akan melakukannya. Ajukan pertanyaan mengapa orang tidak termotivasi oleh apa yang kita lakukan. Seharusnya kesejahteraan mereka atau apakah konsep kesejahteraan bisa bermakna jika tidak berhubungan dengan atau memang pertentangan motif yang diungkapkan orang melalui tindakan mereka. Ekonomi kesejahteraan Pigou sangat utilitarianisme untuk Pigou kesejahteraan ekonomi. Persejarah dari teori utilitas pemerintahan sudah dikenal dari akan diuraikan secara singkat di sini untuk konteksnya. Ekonomi politik klasik dari Smith melalui Mill dan Keynes melihat harga pasar tidak terkait dengan utilitas. Ini diekspresikan dalam paradoks Smith. Harga jangka panjang dengan tenaga kerja sebagai ukuran biaya. Ada tentu saja beberapa
pengisyaratan sedikit esai yang diketahui bahwa harga permintaan akan menjadi kesediaan marginal untuk membayar dan proposisinya tentang menurunnya produktivitas lahan akan digeneralisasikan dalam ekonomi neoklasik. Utilitarianisme adalah sejenis konsekuensialis teori etika, meskipun penerapannya mungkin terbatas pada kebijakan publik, tapi ada beberapa jenis konsekuensialisme dan utilitarianisme dipergaul adalah sebuah contoh dari kepuasan. Pertama adalah filsafat moral, artinya pemikiran atau tarian pertama dan pertentangan bagaimana kita harus memutuskan bagaimana bertindak. Sementara konsekuensialis ini posisi tidak akan berguna. Sebagian ini mengikuti dari perbedaan kebutuhan dan dari keinginan. Kebutuhan adalah objektif. Itu posisi penting ekonomi, dan selanjutnya itu akan terjadi disebut sebagai konsekuensialisme kebutuhan dasar. Tidak akan bermanfaat karena ketiga dari sebagian utilitarian konsekuensinya yang harus dipertimbangkan adalah keadaan subjektif pikiran atau kesadaran. Konsekuensi material dikecualikan, atau lebih tepatnya semua konsekuensi material dari setiap tindakan atau keputusan dengan sendirinya harus dievaluasi atau dasar keadaan pikiran subjektif yang muncul darinya. Jadi itu mungkin penting bahwa keputusan meningkatkan kemampuan orang miskin untuk bertemu kebutuhan dasar mereka, dan itu cukup penting untuk beberapa ekonomi kesejahteraan. Tapi kepentingan ini mengikuti dari penilaian bahwa keadaan subjektif pikiran yang menyertai pengurangan kelaparan lebih intens, mendesak atau penting daripada keadaan subjektif pikiran yang sesuai dengan kenikmatan sebuah kinerja operasi. Masalah ekonomi dan keterpaduan. Karena kerumitan integrasi suatu sistem fungsi pemerintah, itu mungkin tidak untuk mendapatkan fungsi utilitas dari data pasar, kecuali jika memang demikian diasumsi bahwa fungsi utilitas dapat dipisahkan seperti disebut di atas. Memahami dasar psikologis ilmu ekonomi sangat bermanfaat, sedangkan disediakan alat yang digunakan ilmu ekonomi modern untuk mengekspresikan preferensi utilitarianisme, karya indiferen dan peta indiferen tidak ragu-ragu mendalikan utilitas numerik yang mungkin dapat diukur dan interpersonal sebanding menunjukkan bahwa perbedaan minimum yang terlihat yang telah diteliti oleh psikolog bisa jadi dasar perbandingan utilitas antara pribadi yang andal. Namun ekonomi lain optimis lebih suka menghadiri asosiasi dengan psikolog dan filsafat, dan terutama filsafat utilitarian, dan menempatkan ilmu ekonomi pada apa yang mereka lakukan dianggap sebagai dasar yang lebih ilmiah dan objektif. Pigau utilitas kepuasan. Bagi Pigau utilitas adalah pengembalian psikis dari kepuasan. Ucapannya di Fakultas Telekopi menjelaskan bahwa dia menganggap kenaikan seperti ini sebagai kejadian diskrit
betapapun subjektifnya dan kapanpun dialami. Dalam kekayaan dan kesejahteraan dan ekonomi kesejahteraan, Piaget mengurangi pernyataan kebijakan publik untuk pertanyaan teori ekonomi dan melakukan ini dengan mengadopsi standar utilitarian untuk kebijakan publik. Utilitas sebagai qualia. Dalam bahasa filosofi dari kemudian abad ke-20, utilitas seperti yang dipahami oleh Piaget dalam aqualia tertentu. Jenis ini bisa menyelesaikan beberapa masalah yang akan muncul kemudian dalam filosofi abad yang lalu. Aqualia telah menjadi topik pertimbangan yang mendalam. Aqualia adalah kesan subjektif dari suatu seperti yang diilustrasikan oleh Nagel.